Lalu Pak Jokowi bertanya, jadi saya harus lakukan apa? Bapak kan masih punya pengaruh. Tolong sampaikan ke Kapolri. Kapolri sampaikan ke Kapolda. Kasopa sampaikan ke Diresmum. SP3 kan saya. Pertama cabut cekal saya. Kedua SP3 kan saya. Bang Egy bilang seperti itu. Egy bilang begitu. Oke. Pengacara dari Bang Egy Sujana. Masih sampai sekarang ya? Saya Juni akhir 2025 dikasih kuasa dan saya juga sampai hari ini. Ya, saya juga mendampingi waktu panggilan pertama di Polda yang lagi nggak datang. Dan waktu dipanggil yang rame-rame saya juga dampingin, ya. Dan saya selama ini nggak mau bicara. Tapi, baru kali ini pertama kali nih. Iya, Egy minta saya beberapa hari ini untuk bicara. Terima kasih pertama kali di Rakyat Bersuara. Oke. Karena saya tadi dikirim ada aplikasi cards ya. Dia berobat, semua data pengobatan dikirim sama saya tadi ya. Tadi Egy bilang sama saya ada 6 poin yang dia ingin sampaikan melalui saya. Dan saya tidak tambah dan tidak kurangi. Pertama dia datang, betul di fakta, dia datang bertiga dengan Damai dan Neti ya, Eli dan Neti. Begitu dia ketemu Pak Jokowi, dia buka pertama kata-kata Mas Jokowi. Kalau ada kemungkinan orang mengatakan saya datang ke sini minta maaf, dan saya ke sini bukan minta maaf. Itu poin pertama yang Egy sudah sampaikan saya. Saya datang ke sini bukan minta maaf. Kalau emang ada yang menyampaikan ke Bapak, kemungkinan ada yang menyampaikan ke Mas Jokowi, dipanggil Mas. Saya ke sini bukan minta maaf. Kedua, saya protes. Saya ini advokat, lagi menangani perkara di Pengadilan Solo dan Jakarta Pusat. Sebagai advokat, mewakili klien saya. Kenapa Anda laporkan saya? Dan itu konteksnya, Egy bicara soal yang digugat itu ijazah SMA. Bukan S1, SMA. Dari awal, itu yang digugat. Dan ketiga, dia bilang begini, saya laporkan Anda Pak, 9 Desember 2024 setelah tidak jadi presiden, melaporkan soal ijazah SMA palsu. Sebagai ketua TPWA dan wakil saya, Rizal Fadilah melaporkan Anda tentang S1, ijazah S1. Ya. Tetapi ini tidak direspon. Anda melaporkan seorang yang melaporkan Anda. Ini berdasarkan Undang-Undang 31, soal perlindungan saksi dan korban. Anda nggak boleh laporkan saya. Karena saya melaporkan Anda. Itu dia bilang. Yang kedua, yang keempat, yang kelima, saya punya legal opini. Pendapat ahli dari Dr. Muzakir bahwa Egy Sujana tidak bisa dijadikan tersangka. Yang keenam dia bilang, saya menasihati, itu yang disebut surat taha dan sebagainya. Lalu Pak Jokowi bertanya, jadi saya harus lakukan apa? Bapak kan masih punya pengaruh, tolong sampaikan ke Kapolri. Kapolri sampaikan ke Kapolda. Kasopa sampaikan ke Diresmum. SP3 kan saya. Pertama cabut cekal saya. Kedua SP3 kan saya. Bang Egy bilang seperti itu. Egy bilang begitu. Lalu itu aja lah selanjutnya ya. Itu yang minta Egy sampaikan pada malam ini ke saya. Saya tidak tahu fakta sesungguhnya. Yang jelas fakta umum yang dapat diterima oleh semua orang bahwa betul Egy ke sana 8 Januari. Tapi pembicaraan di dalam semua hanya persepsi. Semua interpretasi. Persepsi dan interpretasi ini bisa saja salah. Karena dia bermain pada domainnya, pikiran-pikiran orang, praduga-praduga orang. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di situ, yang tahu itu Damai Lubis, Egy. Ya. Lalu muncul SP3, apa salah? Enggak. Ini kan bukan kulfa delik. Ini bukan delik umum. Ini kan kelah delik.
perkara itu bisa berhenti kalau dicabut laporannya juga bisa berhenti. Dan kalau di situ restoratif justice, kata pemaafan itu soal sains, soal rasa. Kalau Pak Jokowi merasa sudah merasa bahwa kedatangan silaturahmi dan apalah namanya itu, terus dia merasa sudah memenuhi jiwa dia untuk dia maafkan, ya selesai. Tidak harus ada perjanjian dan segala macam. Selagi dia tidak keberatan. Kalau restoratif justice itu sepihak, ya sepihak, orang yang tidak pihak yang lain itu bisa memperoleh peradilannya. Tapi kalau kedua belah pihak itu sudah tidak ada keberatan, sudah tidak ada merasa dirugikan, apa salahnya? Tidak mungkin pihak lain bisa melakukan gugatan terhadap itu, perperadilan terhadap itu. Karena dia bukan pihak korban. Jadi saya pikir SP3 ini suatu yang sudah selesai antara pelapor dengan yang dilaporkan. Jadi kita berkembang kemana-mana. Dan apa dasarnya, apa argumentasinya, wallahu alam. Apa melatar belakangi Pak Jokowi menyetujui ini di SP3, itu kita tidak tahu. Ini saya menyampaikan 6 poin ini yang disampaikan Egy jam 6.17 tadi. Ya. Tetapi bahwa itu keluar SP3 dengan alasan RJ, itu dimungkinkan oleh undang-undang. Mohon maaf, saya lebih awal dulu memakai ini di pengadilan di Jakarta Pusat. Waktu Diego Michel melakukan penganiayaan, saksi korban itu menjadi saksi adicar. Belum ada peraturan Kapolri, belum ada. Padahal dalam agama Islam juga dimungkinkan restoratif justice. Ini kan spirit, mohon maaf, ini spirit dari hukum Islam. Kalau korban memaafkan terus ada dan sebagainya. Jadi artinya adalah bahwa kalau ada perbuatan-perbuatan lain itu hanya asumsi kita. Tetapi ada yang kecewa, itu sah. Bang, saya mau tanya, tadi kan Abang keberatan ya untuk ngubungin Bang Egy. Bang emang nggak mau bicara sama sekali? Saya sampaikan dari awal bahwa saya sebenarnya tidak mau muncul. Nggak, saya mau sampaikan karena saya tahu Bang Egy mau menyimak acara ini. Minta ke saya boleh nggak bilang ke Bang Egy sebentar? Kalau Bang Egy bersedia, saya minta 5 menit saja untuk bisa ditelepon oleh Bang Kapitra untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dengan segala kerendahan hati. Saya coba ya. Karena saya ini kan cuma instrumen ya. Coba saya selesaikan dulu ya. Ada satu azas di hukum pidana kita yang disebut dengan leg favoreo. Jika ada perubahan, apabila terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang meringankan terdakwa. Itu juga menjadi patokan ya. Patokan itu azas formel. Pasal 361 itu, betul? Pasal di KUHP lama itu pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 1-nya legalitas. Aturan tadi yang disebut itu KUHP 361, itu betul. Ya. Kalau ada ringan, itulah. Di antara keduanya itulah yang dipakai, betul Pak Kapitra? Ya, itu disebut leg favoreo. Di dalam KUHP lama termaktub di pasal 1 ayat 2. Ya. Karena ayat 1-nya azas legalitas. Ya, jadi transaksional itu harus menguntungkan kepada terdakwanya. Ya, jadi misalnya gini, singkatnya gini. Bahwa apa yang ditetapkan pada SP3 Bang Egy dan Bang Namai, menurut Abang kan sebagai praktisi hukum juga, sudah tepat, tidak ada cacat di situ? Saya melihat, karena ini kan subjektivitas personal. Delik aduan? Iya. Kalau pelapornya menyelesaikan dengan restoratif justice, selesai perkaranya. Ada 2 cara dia menyelesaikannya. Yang dia bisa selesaikan, dia cabut laporannya, karena ini delik aduan, maka selesai semua proses. Cuma permasalahan tadi kan pelapornya hanya Pak Jokowi, tadi disebutkan oleh Bang Hozin. Lah, saya tidak bicara yang lain nih. Kita kan fokusnya di sini masalah kedatangan ke Solo, terus turun ke SP3 kan, judulnya itu kan. Kalau yang lain saya nggak ngerti tuh, ya.
Apakah yang lain juga? Pak Pitra mewakili kliennya, dia nggak mewakili semua. Silakan aja nanti Iya, dibahas. kalau itu saya nggak ngerti. Yang saya paham. Dia juga nggak mewakili saya. Silakan, Mang Ojen mau bicara.